Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana billahi amin. Qala faslun anwa'ul asbaq. Al asbaqu thalathatun ahmaru wa asfaru wa abyadu. Al ahmaru maghribun wal abyadu wal asfaru isya'un. Kita bahas sekarang tentang masalah macam-macam atau bagian mega ya, Megawati, Mega Utami, Mega Mendung, Mega itu awan. ya. Mega di sini artinya warna yang berada di langit gitu, menunjukkan tanda bahwa ini masuk waktu maghrib, masuk waktu isya. Ya, jadi ada tandanya tersendiri. Disebutkan sini al asfaqu salasatun. Mega itu ada di tiga. Yang pertama ahmar, ada yang namanya mega merah. Wa asfar, yang kedua mega kuning. Wa abiyad, ada putih. Al ahmaru maghrib. Kalau mega merah itu menunjukkan bahwa waktu telah menunjukkan waktu maghrib. Ya, di gurubis syam, dengan tenggelamnya matahari di situ masuk waktu maghrib dan kita melaksanakan sholat maghrib. Wal abyadu wal asfaru, sedangkan mega kuning dan putih dan kuning isya'un, itu menunjukkan masuknya waktu isya, sholat isya. Jadi kalau udah terlihat mega putih sama kuning, yang merahnya tadi hilang kan, itu masuk waktu isya. Mega waktu maghrib sudah habis gitu. Mana al-asbaqa atalah tanwa, ya, ada tiga. Ahmar wa yadullu wujuduhu ala baqa'i waqtil maghrib. Mega merah menunjukkan masih adanya sisa waktu maghrib. Menunjukkan masih ada sisa waktu maghrib. Waktu maghrib masih tersisa, masih ada di situ dan kita boleh melaksanakannya. Kemarin kita bahas sudah ada waktu fadilah, ya kan, waktu ikhtiar, kan. Waktu fadilah awal waktu ikhtiar itu waktu setelah fadilah. Kalau kita pengen mendapatkan waktu fadilah, ya sholatnya tepat waktu, mendengar azan kita langsung bergegas melaksanakan sholat. Itu paling utama, udah waktunya kita melaksanakan sholat. Setelah itu kalau kita melaksanakannya tidak di waktu fadilah, berarti kita dapatnya di waktu ikhtiar di situ ya. Wa asfaru, sedangkan mega kuning, wa abyadu mega putih, wa yadullu wujuduhuma ala dukhuli waqtil isya. Mega kuning sama mega putih ini menunjukkan keduanya masuknya waktu isya. Berarti maghrib bilang udah kelihatan nih mega kuning sama putih gitu kan ya. Isya nih merahnya bilang udah nggak ada. Kalau merah masih ada berarti itu bertanda waktu maghrib masih tersisa. Kalau udah nggak ada sama sekali, terlihat mega putih sama mega kuning, ini waktu isya sudah masuk, maghrib sudah habis. Yang belum melaksanakan sholat maghrib berarti dia menyanyiakan waktu maghrib dan dia wajib qadha sholatnya. Ya, kayak gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yundabu takhiru sholatil isya ila ayyagiba syafaqul asfar wal abyad. Alman annahu yundabu li muridi sholatil isya ayyasbira ila ayyagiba syafaqul asfar wa syafaqul abyad khurujan minal khilaf. Ini dianjurkan, disunahkan untuk mengakhirkan sholat isya, ya, isya jam 7, tapi kita nggak melaksanakan sholat isya jam 7, diakhirkan sholat isyanya. Kapan diakhirkannya? Yaitu hilangnya mega kuning dan mega putih. Taruh mau Jakarta jam berapa? Jam 3 malam gitu kan, atau menjelang kalau dia bisa melaksanakannya sekalian dia tahajud tuh ya, tahajud ya.
Ayasbiro ila ayyagiba syafaqul asfar wa syafaqul abyad, sampai menghilangnya mega kuning dan mega putih. Wah, berarti udah malam banget tuh. Ya jam 12 ke sana itu udah apa namanya? Udah hilang tuh mega merah, mega putih, mega kuning, mega putihnya. Boleh. Itu sunnah. Sunnah, paham? Nah, untuk melaksanakan sholat isya di mengakhirkan waktu itu sunnah tadi, ya. Bagi kita juga yang ingin melaksanakan sholat witir, yang banyak juga orang pada nggak ngerti gitu kan witir. Witir itu kapan dilaksanakannya? Sholat witir gitu kan. Sholat witir itu dilaksanakannya setelah sholat isya. Sebelum sholat isya sholat witir nggak sah. Harus sholat isya dulu baru sholat witir. Abdulnya bagaimana ngerjain sholat witir? Apakah setelah sholat isya atau sholat di sepertiga malam? Ya. Nah, ini ada dua apa namanya? Ada dua pendapat. Yang sekiranya enggak mampu untuk bangun malam, ya, maka dianjurkan sholat witirnya setelah sholat isya. Ya, kalau kita nggak bisa bangun malam, bisa kita apa? Bangun malam ngapain? Kencing doang. Kencing doang, kencingnya berisik banget kira-kira ya kan? Bangun saya malam sepertiga malam, ngapain? Ya cuma bangun ke kamar mandi, kencing doang, sholat atau kagak, ya kan? Nah, bagi orang yang mampu bangun di sepertiga malam, setengah malam, maka bagusnya dia melaksanakan sholat witirnya di waktu itu. Ya, jadi dua perbedaan pendapat. Kalau yang melaksanakan sholat witir setelah sholat isya itu yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kalau yang pertengahan malam sepertiga malam itu dilakukan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Ketika ditanya alasannya kenapa Sayyidina Abu Bakar nggak melaksanakan sholat witirnya ketika di pertengahan malam atau sepertiga malam, jawabnya aku khawatir tidak bisa bangun malam. Kalau Umar beda, setan takut sama dia bisa bangun di malam, kan? Umar bin Khattab bangun malam, makanya melaksanakan sholat witir setelah sholat isya itu yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar. Kalau Sayyidina Umar pasti bangun, Sayyidina Umar melaksanakan sholat witir itu nggak pernah di setelah sholat isya, pasti dilaksanakannya sepertiga malam atau tengah malam. Itu langsung dilaksanakan karena pasti bangun Sayyidina Umar bin Khattab. Nah, kalau kita bangun kencing doang, ya kan? Bangun kencing doang. Ya. Witir, sholat witir itu sunnah indah Syafi'i, menurut pendapat Imam Syafi'i. Kalau menurut Imam Abu Hanifah wajib hukumnya. Kalau sholat witir dianggap wajib, berarti kalau kita meninggalkannya dosa ya, karena kewajiban itu harus dilaksanakan. Ya. Sholat yang diwajibkan kepada kita memang 5 waktu, tapi kalau Rasul lebih dari 5 waktu. Jadi sholat witir itu wajib bagi Nabi. Kalau kita sunnah, kalau Nabi wajib, tahajud wajib, bagi kita sunnah. Makanya sholat yang diwajibkan yang tadi 50 waktu jadi 5 waktu kan? Ya kan? Coba kalau gitu bisa kita ngerjain sehari 50 waktu, bingung 5 waktu aja banyak yang ninggalin, apalagi 50 waktu. Ya bagi Rasul tetap segitu. Ya itu jadi sholat tahajud jadi wajib bagi beliau, sholat witirnya wajib. Kalau kita enggak, sunnah jatuhnya. Ya, cuma pendapat Imam Abu Hanifah, kalau sholat witir itu wajib hukumnya. Kalau mengikut mazhab beliau, karena beliau mengambil hadis Innallaha witrun yuhibbul witro. Allah ini tunggal esa, dan Allah itu cinta menyukai bilangan yang ganjil. Witir itu kan ganjil. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, ya kan? 15 ganjil-ganjil. Autiru ya ahlal Quran, kata Nabi. Laksanakan witir, sholat witir wahai ahlul Quran. Gitu. Jadi bagi Imam Abu Hanifah sholat witir itu menjadi wajib dilaksanakan. Coba kalau kita pakai mazhab Imam Abu Hanifah,
Kira-kira bisa nggak ngelaksanain sholat witir? Malas. Sunnah kita nih banyak meremehkan sholat sunnah, padahal bisa, masya Allah ya, keutamaan sholat sunnah itu luar biasa, bahkan bisa menjadi penambal bagi sholat kita yang berantakan, yang bolong-bolong. Cuma sayang kita, aduh, sunnahnya aja ditinggalin, males banget, berat banget tinggal sholat sunnah. Ya makanya setelah dengar begini bisa dilaksanain. Ada semangat gitu ya. Nah, iya. Begitu dengan tahajud. Kalau kita sunnah, bagi Nabi tahajud itu wajib. Kenapa? Ada firman-Nya. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'ataka rabbuka maqaman mahmuda, kata Allah. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Dan dari tengah malam, wa minal laili fatahajjad bihi, maka laksanakanlah sholat tahajud nafilatan lak, sebagai sholat sunnah tambahan bagimu. Asa ayyab'atsaka maqaman mahmuda, kata Allah. Semoga Allah mengangkat kepada derajat yang terpuji, mulia. Makanya kalau orang itu pengen mulia, tahajudnya sampai tinggal. Cuma jangan tahajud di posting-posting, tahajud coy, ya, tahajud umroh aja, wah, di posting-posting. Habis dah, ya, lagi umroh lagi di Ka'bah nih, lagi sholat tahajud nih, habis dah, pahalanya habis, kagak ada. Tahajud boleh, makanya kalau dipublikasikan jangan. Kalau ngajak orang ini one ya, sholat tahajud. Tapi kalau di media sosial, ya khawatir nanti timbul ria di hati kita kan, tahajud akhirnya yang ada bukan dapat pahala, hilang semua karena bangga menunjukkan kita rajin bangun malam tahajud. Makanya ada yang bilang, sembunyikanlah amalan sunnahmu, maka tampakkanlah amalan wajibmu. Ya, biar kita agak terlalu ya, jadi sholat tahajud ada perintahnya dalam Al-Quran. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'ataka rabbuka maqaman mahmuda. Itu dalil tentang sholat tahajud atau sholat malam. Sholat malam apa aja? Ini tadi tahajud, sholat witirnya kah, sholat hajat kah, silakan dilaksanakan di. Kenapa kok dianjurkan di tengah malam, di malam hari? Karena saat itulah rahmat Allah sedang deras turun, ya, deras turun rahmat Allah. Di saat manusia banyak yang tertidur lelap, dia bangun malam, Allah langsung yang memantau rahmatnya turun. Siapa yang bangun di ketika malam dan dia berdoa kepadamu, akan aku kabulkan. Dan siapa orang yang bertobat kepadaku, akan aku terima tobatnya. Ya, kayak gitu. Ada waktu buat Allah, kasih. Nggak usah lama-lama tahajudnya, 5 menit ya, yang penting bangun sholat. Sebelum subuh bangun jam 4. Masih ada kan waktu tahajud kan? Udah kerja sholat tahajud sambil nunggu waktu subuh. Biar nggak tidur lagi. Kalau kerjaan jam 2, biar tahu habis sholat tahajud tidur lagi. Akhirnya subuhnya kesiangan juga. Tahajudnya ya, subuhnya kesiangan ya. Kebaliknya. Apanya? 5 menit kurang. Ayo tahajud. Nggak pakai tobat juga. Iya, maksudnya kalau pengen kan seenggaknya paling sedikitnya 2 rakaat gitu. Ya udah tahajud aja gitu. Walau qalilan, walau rakaatain gitu. Witirnya udah duluan pas isya. Iya gitu. Nah, kalau witirnya belum ya kurang. Ya. Makanya juga ada mengatakan siapa yang enggak melaksanakan sholat tahajud kemudian tidak melaksanakan witir, maka tidak jadi gitu kan. Kayak gitu kan. Makanya witir itu menjadi sebuah keharusan juga gitu. Iya. Menyempurnakan gitu. Sholatnya bagaimana dulu? Tahajud dulu baru ditutup dengan witir. Sholat tahajud dulu baru ditutup dengan witir. Paham ya? Ya, segitu aja dulu ya. Nah, insya Allah kita besok masuk kepada fil awqatil lati tahrum fiha sholat. Kita akan membahas tentang masalah waktu-waktu yang diharamkan untuk melaksanakan sholat. Oh, sholat diharamkan sih? Ya waktunya. Sholatnya kagak haram, waktunya. Ente kerjaannya di waktu yang diharamkan, kagak boleh. Pas dengan kamu Ya, insya Allah kita akan
kaji kembali di malam-malam yang akan datang. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat dan kita bisa publikasikan di kehidupan kita dan kita amalkan. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Bisawab. Al-Fatihah. Ilahana ya ilahana yasir lana umurana ilahana ya ilahana min dinina wa dunyana ya fatahu ya fatahu ya fatahu ya alimu ittaqulubana ittaqulubana ala tilawatil Qur'an waqtaqulubana waqtaqulubana ala ta'allumil ulum ya rabbana ya rabbana ya Fatahu. ya alimu Allah ya Rabb Allah ya Rabbi mudahkanlah urusan kami agama kami dunia Jangan lupa subscribe. kami wahai Allah yang Ahoi. buka hati kami, buka hati kami untuk membaca Al-Quran. Bacalah Al-Quran, bacalah Al-Quran, Al-Quran sumber kehidupan. Ittaqulubana, ittaqulubana ala tilawatil Qur'an waqtaqulubana waqtaqulubana ala ta'allumil ulum ya rabbana ya rabbana ya fatahu ya alimu ya rabbana ya rabbana ya fatahu ya alimu. Amin. Amin.